Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram gratis teman-teman ya, di channel Pajak Smart ini tiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah guys. Walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu. Jadi mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang masalah pajak Anda. Awan akan tersedia secara gratis ya dan langsung di live Instagram Pajak Smart tiap hari Senin jam 8 malam. Oke? Oke, buat teman-teman yang belum tahu, kita akan ada webinar untuk SPT Badan ya di hari Jumat besok nih. Jumat besok di tanggal 4 April ya. Di tanggal 4 April kita akan ada webinar SPT Badan. Nah, kalau teman-teman mau silakan bergabung hari Sabtu Sabtu tanggal 4 April ya, jam 9 pagi kalau nggak salah. Oke, teman-teman yang mau bergabung tinggal masuk ke ke ini aja, ke Instagram kita ya, di foto pertama kita. Tinggal di DM atau di foto pertama kita ada untuk promo webinar di tanggal 24 ini ya, mini course SPT Badan. Sebelum dimulai, kita akan informasikan dulu nih buat teman-teman semua informasi terbaru ini DJP nih. DJP lagi-lagi suka banget bikin berita-berita yang aneh-aneh ya. Ini DJP mengatakan tantangan Cortex, DJP mengatakan banyak data eksternal yang perlu divalidasi katanya ya. Kalau kita baca, Ditjen Pajak mengungkapkan banyak data eksternal yang perlu divalidasi katanya. Oke. Menyebabkan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kendala dalam Cortex System gitu. Pak Dirjen, Pak Bimo menceritakan bahwa setiap data yang masuk ke Cortex akan divalidasi dengan database eksternal selaku pembanding. Masalahnya, DJP tidak memiliki kontrol atas data eksternal itu. Misal, data masuknya nomor NIK, data masuknya NIB, kita kan akan merekomendasikan dengan data Dukcapil nih. Kita akan by system merekonfirmasi dengan data dari BKPM. Jadi looping seperti itu. Namun kita tidak punya kontrol atas external data source katanya. Nah, jadi Intinya minta wajib pajak bersabar gitu ya. Intinya tidak mau minta maaf, tidak bilang DJP salah, dan mau minta wajib pajak bersabar gitu teman-teman ya. Kalau gue sih berpendapat ya, teman-teman, ini DJP terlalu suka blunder gitu ya. Kalau memang belum siap ya nggak usah di-launching, sesimpel itu ya. Solusinya kalau memang dia masih kerepotan dengan data eksternal, susah untuk loadingnya, ya udah nggak usah dijalanin dulu programnya gitu loh ya. Jadi beresin dulu di internal pemerintah gitu ya, antar lembaganya diberesin, datanya dibikin cepat dan ready, baru kita launching gitu loh. Nggak usah dipaksakan sesuatu yang belum ready, mau dipaksakan launching, hanya karena nafsu pengen jadi orang jagoan gitu loh ya. Si zamannya Sri Mulyani sama Sri Utomo kan pengen jadi jagoan. Begitu di launching, produknya hancur lebur, orangnya teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, akhirnya dia dia ini deh, dimundurin SPT-nya lah dan sebagainya, menghilangkan sanksi lah. Sampai sekarang masih belum beres nih Cortex ya. Akhirnya masyarakat yang jadi korban gara-gara nafsu keinginan dari si oknum pajaknya gitu ya. Oke, teman-teman silakan di chatting kalau ada yang mau bertanya ya. Mudah-mudahan saya akan bisa menjawab teman-teman semua. Oke, sebentar. Ini adalah hari Maret terakhir ya, dari bulan Maret ini, besok terakhir ya. Jadi teman-teman ingat, SPT orang pribadi boleh dilapor sampai akhir bulan April, betul. Tetapi ada 3 yang tidak ditunda ya. Yang pertama adalah minta NPPN, itu wajib minta sekarang sebelum 31 Maret. Yang kedua adalah laporan e-reporting investasi PPS, itu juga tidak bisa ditunda, Maret. Kemudian yang ketiga adalah laporan e-reporting investasi dividen. Itu juga maksimal besok tanggal 31 Maret. Oke, itu wajib ya, tidak ditunda sampai bulan April. Oke, thank you Pak
teman-teman semua yang ini ya, jangan sampai lupa ya. Kita mulai diskusinya, tanya jawabnya dengan Bapak Mister Aans. Malam Pak Mister Aan. Malam kok, kalau saldo JHT lapor di SPT pribadi pekerja di Kortex laporannya sebagai apa? JHT ya, jaminan hari tua. Jaminan hari tua Bapak lapor sebagai investasi lainnya aja dah. Investasi lainnya ya, kode 3 kalau bisa. Kalau PPh final UMKM 0,5% lupa dibayar, mau bayar apakah masih bisa? Jawabannya bisa. Silakan dibayar sekarang kalau mau ya. Dan untuk NPPN peredaran bruto buat berapa ya? Gimana Pak? NPPN peredaran bruto? Oh, asal isi aja Pak. Kalau saya sih isi 10 juta aja. Itu kan hanya formalitas saja sebenarnya sih, asal isi aja. Thank you Pak Mister Aan, semoga terbantu. Ibu Wadah, malam kok, malam Bu Wadah. Bapak Nise 99 US. Di luar negeri, satu nomor rekening mencakup tabungan, deposito, saham bursa, reksadana, dan sebagainya. Sebaiknya rekening tersebut dimasukkan di kode harta apa? Jawabannya campur aja Pak di tabungan Pak ya. Campur di tabungan aja. Tahun yang dituliskan 2025 atau tahun perolehan. Kalau bisa tahun perolehan Pak, kalau bisa. Bagaimana menentukan nilai saat ini? Nilai saat ini tidak ada ya. Untuk kelompok 1, kelompok setara kas, itu tidak ada nilai saat ini. Bapak coba cek ke Kortex deh ya. Tidak ada kolom nilai saat ini untuk kelompok 1, untuk tabungan. Thank you Bu Nisa, semoga terbantu. Bapak Midas Cuan. Malam go, malam Pak Midas. Mau tanya, istri saya tidak punya NPWP. Kami menikah 2010. Ada tabungan 200 juta didapat istri selama bekerja sampai 2018. Setelah itu istri tidak bekerja lagi. Oke, terus bagaimana Pak? Terpotong Pak Midas. Terpotong ya Pak Midas, coba diketik lagi ya. Pada dasarnya sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Istri kalau bisa dicabut aja MPP-nya ya, atau dinonaktifkan ya. MPP istri dinonaktifkan, kemudian tinggal dilapor di SPT suami aja. Penghasilan istri maupun harta-harta istri, lapor ke SPT suami. Supaya simple, sederhana ya, gabung ke suami aja. Oke, lanjut. Ibu Bapak Nise 99 US. Kalau rekeningnya dilaporkan di investasi lainnya sejak TA, apakah boleh diubah ke setara kas? Jawabannya boleh Pak, tetapi kan rekening nih. Kalau rekening lapor rekening aja, kan sudah ada kode barang namanya tabungan ya, lapor tabungan aja. Apakah benar kalau lapor di investasi lainnya perlakuannya akan seperti emas? Kalau jumlahnya berkurang dianggap ada capital gain. Jawabannya tidak ya, tidak. Kalau rekening ya enggak ya. Nah, sebaiknya rekening lapor di tabungan aja, kode 1 tabungan. Thank you Pak Nisa, semoga terbantu. Bapak Nisa 99, di penghasilan bukan objek pajak dari dividen bursa, apakah harus diinput satu-satu per emiten seperti di e-reporting dividen atau ditulis perusahaan sekuritasnya saja dan nilainya di total? Kalau saya sih totalnya aja Pak. Kalau penghasilannya di total aja kalau saya sih. Tapi kalau di e-reporting memang masih satu-satu. Oke, thank you Pak Nisa, semoga terbantu. Bapak Nisa 99, apakah seorang karyawan yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan, namun juga mempunyai saham suatu perusahaan, dianggap pengusaha yang perlu NPPN? Enggak sih, enggak. Kalau dia karyawan murni, dia punya saham kan berarti dia masih karyawan ya, maka dia tidak wajib NPPN. Apa kriteria pengusaha yang perlu NPPN? Pengusaha itu contohnya pedagang ya, pedagang dia jual barang atau dia jual jasa. Jual jasa tuh kayak jasa desain, jasa interior dan sebagainya. Ya, kalau Bapak kan tidak, Bapak hanya karyawan murni, maka tidak perlu NPPN. Oke, thank you Pak Nisa, semoga terbantu. Bapak Bun Scramble. Malam Pak Wan, malam Pak Bun. Kalau dapat warisan emas, apakah kita harus lampirkan akte kematian atau bukti apa lagi? Akte kematian udah pasti ya, butuh. Kemudian perlu ini deh, surat wasiat atau surat warisan atau akte warisan. Intinya, perlu sebuah dokumen yang bisa menyatakan bahwa itu betul warisan emas, gitu loh. Jangan sampai orang pajak berpikir, ini bukan warisan nih, ini pendapatan pribadi nih. Nah, itu jangan sampai kita hindari ya. Sehingga perlulah dokumen, mungkin surat wasiat atau akte warisan atau surat kesepakatan waris antara para
para ahli waris, itu juga bisa. Yang penting ada dokumen, gitu. Coba ngomong ke notaris ya, itu mesti ke notaris. Thank you Pak Bun Scramble, semoga terbantu. Bapak Moonlight in the Dark, saya UMKM, tapi selama ini bayar terus per bulan, walaupun belum mencapai 500 juta. Dan sekarang 2026 ini sudah bayar bulan Januari dan Februari. Bagaimana untuk selanjutnya? Oke, menurut saya gini Pak, menurut saya di bulan Maret nanti omset Bapak yang Bapak laporkan Bapak kurangin 100 juta. Oke, nanti bulan April kurangin 100. Mei, Juni, Juli ya, 5 kali. 5 kali Bapak kurangin 100, 100, 100, 100, 100 sehingga total yang berkurang adalah 500 juta. Udah gitu aja. Sedangkan omset Januari ditambah 500 ya yang dilapor nanti. Nah, thank you Pak Moonlex, semoga terbantu. Bapak Gomez 5284, Ibu. Malam Bu Gomez. Izin tanya, hanya ibu rumah tangga tidak bekerja. Income-nya dapat dari bank dari bunga. Untuk KLU isi apa ya? KLU nggak ada masalah Bu, yang begini tidak usah pusing mengenai KLU. Apapun KLU-nya nggak pengaruh, ya terserah, nggak usah pusing. Status kerja isinya apa ya? Status pekerjaan isi aja usaha, isi aja usaha, kalau nggak usaha pekerjaan juga boleh, bebas. Apapun yang di situ Ibu nggak usah pusing, karena kita tidak pengaruh di situ. Oke, thank you Bu Gomez, semoga terbantu. Bapak Palasah 66. Malam kawan, malam Pak Palasah, mau tanya. Tahun 2025, saya UMKM di atas 4,8 M dan menggunakan pembukuan. Karena tahun 2024 sudah melebihi 4,8 M. Oh, oke. Memakai pembukuan hanya dari Januari sampai Mei, karena pada bulan Mei saya terpotong. Oke, nggak ada masalah sih Pak ya, kalau Bapak mau pembukuan, kemudian Bapak nggak bisa tiba-tiba berhenti pembukuan gitu, jadi tetap pembukuan, cuma kan sudah nggak ada omset gitu kan, sudah pindah ke CV atau PT gitu kan, ya udah bulan Juni Bapak sudah tidak ada omset gitu, nggak apa-apa sih. Oke, thank you Pak Palasa, semoga terbantu. Bapak Jovis B. Ko, ada NIB plus PIRT. Omsetnya kurang dari 10 juta per bulan. Apakah perlu buat NPPN? Jawabannya perlu. Semua pengusaha atau pekerja bebas itu perlu mencetak NPPN. Oke, thank you Pak Jovis B. Semoga terbantu. Bapak Musik Golf Box Slip. Ko, kalau dividen dan bunga yang dapat dari bond yang beli di luar negeri, apakah bisa dialihkan ke Indonesia untuk reinvestasi supaya bebas pajak dividen? Sepemahaman saya bisa dilakukan, bisa. Tetapi masih ada waktu nggak? Sekarang udah tanggal 30 Maret nih. Jadi Bapak harus bawa pulang uang itu ke Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia seluruhnya, Pak. Biar nggak usah pusing ya, seluruhnya. Atas nilai bunganya aja, atas nilai bunganya aja. Kemudian Bapak lapor e-reporting investasi. Oke, maksimal besok nih ya, tanggal 31 Maret. Thank you Pak Musik, semoga terbantu. Bapak Anda 280. Kok malah mau tanya, tahun 2025 kita dapat dividen dan diinvestasikan. Mau tanya dalam e-reporting apakah dilapor 3 tahun sekaligus atau dilapor setiap tahun? Jawabannya eh, tiga kali ya, 3 tahun. Jadi 3 tahun berturut-turut. Jadi sekarang kan 2026 nih. Sekarang 2026 kita lapor untuk dividen 2025 yang ke-1. Tahun depan 2027 lapor dividen lagi 2025 lagi yang kedua. Begitu Pak caranya. Thank you, semoga terbantu Pak Anda. Bapak Nise 99 US. Di luar negeri satu nomor rekening, tadi sudah ya. Tadi sudah. Thank you Pak Nise. Ibu Bapak Nise, kalau rekening dilaporkan di investasi lainnya tadi sudah ya. Thank you Pak Nise, tadi tinggal cek lagi ke rekamannya ya. Bapak Nise 99, berdasarkan per 11, falas di harta 01 harus dikalikan kurs akhir tahun untuk nilai saldo. Akibatnya, kenaikan harta tidak sesuai dengan penghasilan. Apakah lapor sesuai per 11 atau harga perolehan dengan resiko SPT tidak benar? Kalau saya sih cenderungnya Pak ya, kalau falas saya laporkan dengan nilai perolehan. Jadi masih menggunakan kurs yang lama. Kalau saya sih cenderung begitu. Tetapi kalau WP-nya mau bersedia bayar pajak, ya udah, boleh kok mengakui harga yang baru ya, harga yang kurs yang terbaru, kemudian diakui pajaknya, dibayar pajaknya. Kalau mau itu akan lebih bagus, orang pajak lebih senang, gitu ya. Nah, thank you Pak Nise, semoga terbantu. Lanjut,
Bapak Nise 99, di penghasilan bukan objek pajak dari dividen dari bursa, apakah harus diinput satu-satu per emiten seperti di e-reporting? Oh, tadi sudah ya. Jadi tidak usah Pak, digabung aja. Thank you Pak Nise, semoga terbantu. Bapak Nise, apakah seorang karyawan yang dapat penghasilan dari pekerjaan namun mempunyai saham di perusahaan dianggap pengusaha yang perlu NPPN? Jawabannya tidak. Apa kriteria pengusaha? Tadi sudah ya. Thank you Pak Nise, semoga terbantu. Bapak Edwin Murtejo, malam kok saya ada problem di DUK. Ada tanggungan istri, padahal itu adalah ibu kandung. Buset, ibu kandung ditulisnya istri. Di profil sudah tidak ada tanggungan, namun di SPT tetap muncul. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan dicuekin aja. Dicuekin aja Pak, nggak usah pusing ya. Jadi DUK itu tidak pengaruh kemana-mana, nggak usah pusing. Biarin aja apa adanya, memang itu salahnya Cortex ya. Kacau balau tuh Cortex. Thank you Pak Edwin, semoga terbantu. Bapak Stephen ID, malam kok dapat tagihan STP, nggak tahu tagihan apa dan nilai cuma 200.000. Apakah langsung dibayar aja dan apakah mempengaruhi status UMKM saya? Jawabannya langsung bayar aja Pak dan nggak pengaruh ke UMKM-nya. Udah nilainya kecil, buang aja, bayar aja. Thank you Pak Stephen, semoga terbantu. Bapak Justi 8871, mau tanya lagi kok Awan, ayah sudah meninggal, tetapi SPT-nya masih ada harta rumah. Bagaimana rumah tersebut bisa langsung masuk warisan di SPT anak atau apakah harus dikosongkan dulu harta ayah di SPT? Menurut saya perlu dikosongkan dahulu ya. Jadi di tahun yang sama aja. Di tahun yang sama si ayah cabut SPT-nya, di SPT itu dilapor kembali SPT si ayah tetapi dibuang harta itu dicabut. Kemudian di tahun itu juga di SPT-nya si anak, si ahli waris, laporkan harta itu, gitu. Kalau bisa sih bikin surat ini ya, surat warisan gitu ke notaris kalau bisa. Thank you Pak Justi, semoga terbantu. Ibu Tian Lau, malam kok, malam Bu Tian Lau. Kalau udah klik lapor dan bayar, udah keluar kode billing, tetapi belum bayar, masih bisa pembetulan nggak? Nggak bisa kayaknya deh. Coba deh, Bapak coba ya. Coba dihapus konsep, coba tes ya. Kalau nggak bisa, ya udah terpaksa dibayar dan lapor, nanti kemudian pembetulan, boleh pembetulan, gitu. Jadi bisa aja pembetulan sih. Thank you Pak Tian Lau, semoga terbantu. Bapak Sahkawo, malam kok, mau tanya, harta 2016 belum dilapor, karena ini KPR. Bagaimana solusinya? Tahun 2022 ikut PPS karena ada harta yang belum dilapor. Oh, bagaimana kok? Apakah pembetulan sudah coba di DJP hanya sampai 2019? Bagaimana solusinya? Oke, kalau sudah ikut PPS, ini PPS K berapa nih? K1 atau K2? Saya asumsi K2 ya. Kalau PPS K2 berarti kan Bapak masih pembetulan dari 2021. Coba deh pembetulan dari 2021. Terpaksa begitu ya. Atau Bapak boleh konsultasi ke AR deh. Karena ini agak-agak fatal ya kesalahannya. Ya kalau Bapak nggak mau ke AR, langsung pembetulan 2021. Tapi kalau mau boleh komunikasi ke AR nih, gimana solusinya? Karena sudah PPS nih. Thank you Pak Sahkawo, semoga terbantu. Bapak Aristolamen, kerugian selisih kurs dikoreksi enggak kok? Dan cadangan, jawabannya tidak dikoreksi ya. Dan cadangan penurunan nilai aset dikoreksi enggak kok? Saya rasa ini dikoreksi nih. Karena cadangan penurunan nilai aset nih, ini akun yang tidak saya pahami nih ya. Soalnya lebih bayar badan gede banget, takut diperiksa, mau bikin kurang bayar. Oh, ya bisa aja sih. Kalau Bapak mau melakukan koreksi fiskal supaya KB-nya, supaya LB-nya bisa hilang ya menjadi KB, ya boleh-boleh saja sih. Bebas aja sih Pak. Thank you Pak Aris, semoga terbantu. Bapak Jovis B, dividen saham apakah harus diinput di L2B? L2B jawabannya iya kalau Bapak mau investasikan ya. Kalau mau diinvestasikan supaya bebas pajak, maka boleh ke L2B. Inputnya per emiten atau per sekuritas? Kalau mau rinci per emiten, kalau mau ya. Tapi kalau enggak ya udah per sekuritas aja. Kalau emang nggak mau dirinci ya. Tetapi kan walaupun nggak dirinci, tetap kita punya rinciannya di internal. Oke. Thank you Pak Jovisby, semoga terbantu.
Bapak NAP Indonesia, malamku mau tanya, kalau saya pegawai swasta sebuah PT dan menerima bagi hasil sebagai sekutu dari CV, maka di Korteks dan laporan LKSPTOP yang perlu diisi apa aja ya? Sama aja Pak seperti biasa ya, di bagian harta diisi harta, di bagian penghasilan diisi penghasilan, kemudian ada penghasilan A1 ya berarti di bagian lampiran penghasilan, Bapak ikuti aja flow-nya di konteks itu, kan dia sudah ada flow nih, tahap demi tahap. Ikuti aja, kemudian setiap lampiran diisi semuanya, ikuti aja Pak step by step-nya di situ, oke. Kalau memang merasa ini salah nggak usah diisi, ya nggak usah diisi. Oke. Thank you Pak Nap, semoga terbantu. Bapak Lustisian, di penghasilan tidak termasuk objek pajak L2B, warisan belum terbagi. Udah di PPS-kan sesuai porsi 1/7 dari warisan ya, dan selalu terlapor dalam harta sampai dengan 2024. Untuk Korteks dipindah keluarkankah dari L2B ke L1A5 harta tidak bergerak? Oh, boleh, boleh, boleh ya. Masuk. Jadi penghasilan dengan harta itu adalah dua tempat yang berbeda ya. Kalau penghasilan itu udah nggak usah lagi dilapor di 2025. Sedangkan kalau harta itu dilapor terus tiap tahun ya. Harta itu diupdate. Jadi ini tinggal dilapor kembali sebagai L1A5 di bagian harta sudah betul. Dan tidak usah lagi laporan penghasilan, nggak usah. Cukup satu kali aja penghasilan itu di warisan dilapor. Thank you Pak Lustisian, semoga terbantu. Bapak Teks 18, malam kawan. Ya, malam Pak Teks 18. Mohon bantuannya, kami ada polis asuransi kecelakaan diri. Mulainya 2010, asuransi tidak ada unsur investasi. Pembayaran premi via kartu kredit. Polis asuransi sejak awal belum pernah dilaporkan dalam SPT. SPT sebelumnya pun kami tidak pernah masukkan hutang kartu kredit dalam SPT tahunan. Oke. Sampai 2025 total premi 10 juta. Oke. Pertanyaan 1. Jika akan dilaporkan pada SPT Korteks, bagaimana cara mengisinya? Harga perolehan. Oke. Harga perolehan adalah harga premi 2025 aja, Pak. Ya, harga perolehan asuransi adalah harga premi 2025 ditambah dengan harga yang sudah dilaporkan di tahun lalu. Berhubung tahun lalu Bapak nggak lapor, ya udah cukup premi 2025 saja. Tahunnya adalah tahun polis pertama kali dibikin, yaitu 2010. Kalau Bapak nggak mau langsung lempar ke 2025 juga tidak pengaruh. Kemudian nilai saat ini samakan aja dengan harga perolehan, jadi beres. Karena tidak ada unsur investasi, mau diisi 0 tapi nggak bisa. Iya, isi nilai premi aja Pak. 2. Apakah polis tersebut wajib atau perlu dilaporkan pada daftar harta? Jawabannya wajib. Dilapor aja Pak, nggak usah pusing. Mohon bantuannya agar kami dapat panduan secara benar. Makasih kawan bantuannya. Sama-sama Pak, makasih. Lanjut. Bapak Rumoci Torang. Malam kok, malam Pak Rumoci. Kalau PPh istri, penghasilan istri digabung suami, istri hanya karyawan satu pemberi kerja. Apakah kemungkinan KB lebih besar? Jawabannya tidak. Dan apakah harus MPP istri di NE? Jawabannya iya, di NE. Sekarang masih sempat nggak? Sempat Pak, masih sempat ya. Jadi langkah pertama adalah NE kan MPP istri. Kemudian setelah NE berhasil, maka istri tidak usah lagi lapor SPT tahunan dong. Kemudian si suami laporkan penghasilan A1-nya istri yang karyawan menjadi PPh final di suami. Kemudian bagian suami lanjut seperti biasa ya. Dan ingat semua harta juga dilapor di suami. Thank you Pak Rumoci Torang, semoga terbantu. Bapak KC. Malam kok, malam Pak KC. Sebelum Korteks tanah dilapor pakai NOP. Namun, sekarang diminta nomor sertifikat. Kalau satu bidang tanah ada 5 sertifikat, apakah 5 sertifikat dilapor satu-satu atau gimana? Bapak cukup satu aja Pak, nggak usah pusing. Ya, lapor satu nomor aja gitu. Nanti kan ketika dipanggil orang pajak, Bapak bisa jelaskan bahwa ini tuh terdiri atas 5 sertifikat. Tetapi kan nilainya sama, satu aja nilainya gitu. Thank you Pak, CK. Semoga terbantu. Ibu Josephine, kok NPWP istri mau digabung ke suami, lalu berlakunya sejak awal tahun atau bagaimana ya? MPP istri mau digabung ke suami berlakunya sejak awal tahun atau gimana? Jawabannya langsung berlaku 2025. Jadi kalau sudah berhasil di NE kan MPP istri, dinonefektifkan atau nonaktif, maka langsung aja 2025.
Bagaimana apabila istri punya perusahaan yang sebelumnya pakai MPP istri? Apakah perlu diubah juga? Nggak usah, biarin aja. Tetap pakai NIK aja di istrinya. Dicoba aja ya. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Ibu Bapak Ivan Sutejo, malam kok, malam Pak Ivan. Kalau dulu saya pernah beli USD, saya belikan obligasi. Kemudian sekarang jatuh tempo nih obligasinya. Tetapi USD-nya tidak saya konversi ke rupiah. Apakah saya wajib membayar pajak atas selisih kurs? Jawabannya, kalau Bapak nggak mau pusing ya, Bapak bayar aja. Kalau nggak mau pusing. Karena kan kalau dihitung juga belum tentu gede, mungkin nilainya nggak gede, nggak besar nilainya. Jadi kalau nggak mau pusing ya udah bayar aja. Thank you Pak Ivan Sutejo, semoga terbantu. Bapak Nap Indonesia, seharusnya hanya penghasilan PPh 21 biasa dan penghasilan non-objek pajak saja kan ya? Nggak perlu ada laporan investasi lampiran 3 dan lampiran 4. Oh, nggak perlu ya. Jadi Bapak nggak usah pusing. Bapak ikuti aja step by step dari setiap korteks itu ya. Kan di korteks ada pertanyaan tuh. Setiap pertanyaan itu Bapak isi-isi dengan lengkap. Setelah diisi, hanya lampiran yang perlu aja yang muncul. Lampiran yang nggak perlu itu nggak muncul. Nah, jadi nggak usah pusing. Oke. Thank you Pak Nap, semoga terbantu. Ibu Yeni 37475. Kalau punya CV, satu PKP dan satunya non-PKP. Yang PKP saya ambil gaji, sedangkan non-PKP saya ambil prive. Gimana kok? Jawabannya tidak bisa. Yang namanya CV itu tidak ada memberikan gaji kepada direktur, nggak ada. CV itu hanya memberikan prive ya kepada pemegang saham atau pemilik CV. Jadi nggak bisa gaji, selalu menggunakan prive. Thank you Bu Yeni, semoga terbantu. Ibu Josephine, misalnya istri dapat gaji dari perusahaannya sendiri sebagai direktur. Apakah bisa dianggap sebagai final di MPP suami? Saya rasa bisa, Bagaimana kalau istri dapat komisi juga sebagai agen asuransi? Nah, ini jadi masalah. Nih, jadi nggak bisa, ya kan? Nah, solusinya adalah ke depannya untuk agen asuransi gunakan nomor MPP suami aja. Jadi seolah-olah suami jadi agen, gitu, beres kan? Semua terbantu Bu Josephine. Ibu Lustisian, misalnya dulu terima transfer deposit sewa rumah 50 juta. Udah dilaporkan di SPT 2023-2024 di harta sebagai uang tunai, juga sebagai utang. Kalau gepokan tunai tersebut di tahun 2026, mau dimasukin aja uangnya ke rekening bank. Oke, boleh Bu, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Oke, lanjut. Ibu Josephine, istri bekerja tapi MPP gabung suami, anaknya 2. Jadi PTKP suami menjadi K2 atau KI. Jawabannya K2 ya, K_2. KI itu hanya dipakai kalau ada NPWP istri dan terjadi pisah harta. Barulah pakai KI. Oke. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak Lustisian, karena deposit sewa tersebut memang disepakati jadi hangus, bukan utang lagi. Lalu, yang SPT 2025 benarnya gimana? Dan 2026 harus bakal gimana? Oke, 2025 Ibu buang aja hutangnya ya. Kan itu udah bukan hutang dong. Kalau dia hangus ya bukan hutang. Berarti itu dianggap penghasilan dalam negeri lainnya aja. Penghasilan dalam negeri lainnya tinggal dihitung pajaknya kalau ada. 2026 ya udah berarti nggak ada hutang lagi. Gitu. Thank you Bu Lustisian, semoga terbantu. Bapak Sahkawo, lanjut kok. KPR rumah dilaporkan sesuai tahun perolehan dan harga perolehan. Namun, hutang KPR dihitung secara perkiraan pembayaran KPR tiap bulan. Boleh tidak kok untuk jumlah hutangnya hitung sesuai yang bayar KPR? Saya rasa gini Pak, Bapak mesti cari tahu nilai pokok hutang yang masih terhutang. Itu lebih tepat. Oke? Minta ke daftar banknya itu kan ada tuh. Nah, dia kan punya tuh rincian nilai pokok hutang yang masih terhutang di akhir Desember. Jadi pokoknya aja. Nggak usah kita hitung pakai berapa kali berapa gitu. Oke. Thank you Pak Saka, semoga terbantu. Bapak KC. Mau tanya kok, setelah lapor SPTOP kan ada tombol untuk download SPT PDF. Kalau diklik jadi abu-abu, tulisannya generating document in progress, tapi PDF-nya nggak download. Kira-kira harus gimana ya? Jawabannya Bapak cuekin aja, nggak usah pusing, cuekin aja. Itu masih lama Pak. Mungkin berbulan-bulan baru jadi kali ya. Jadi nggak usah pusing,
itu memang salahnya Cortex ya, error-nya Cortex. Jadi cuekin aja, suatu hari mungkin akan bisa terbit PDF-nya. Thank you Pak Kace, semoga terbantu. Ibu Josephine, ketentuan yang menyatakan kalau pekerja bebas mendirikan PT dapat pakai final 0,5%, sedangkan kalau CV tidak dapat itu di mana ya? Jawabannya ada di PP 55. PP 55 tahun 2002, PP 55 2018 ya. PP 55 2018 dan juga ada di PP 50 tahun 2022 kalau nggak salah. Ya intinya itulah, PP 55 2018 ada. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Ibu Jenny 7492, malam Ko, saya ada pembetulan SPT 2024. Tetapi ketika mau isi di konteks SPT 2025, harta yang sudah dibetulkan itu masih yang sebelum pembetulannya, harus gimana Ko? Jawabannya adalah Ibu hapus semuanya. Ibu hapus semuanya di konteks ini nih, yang masih data lama, Ibu hapus semua satu persatu, kemudian Ibu input ulang satu persatu. Ya, input ulang satu persatu sesuai dengan data yang benar menurut Ibu. Gitu, nggak usah pusing. Thank you Bu Jenny, semoga terbantu. Bapak HRL 999, malam kawan, malam Pak HRL. Untuk setara kas lainnya, bagaimana harus isi nomor akun dan bank? Kalau isinya di luar rekening bank. Oh, di strip aja Bu, di strip aja, di strip kalau memang itu tidak ada rekening banknya. SPLN baru ajukan Maret 2026. Sebelumnya masuk SPT 2025. Apakah tahun depan baru bisa tidak lapor SPT? Jawabannya iya, tahun depan ya. By the way, SPLN tidaklah menyebabkan orang tidak perlu lapor SPT. Itu salah konsep ya. Banyak orang berpikir SPLN menjadi tidak usah lapor. Salah. Yang benar adalah SPLN tetap wajib lapor SPT tahunan. Tetapi penghasilan yang di luar negerinya itu tidak dihitung pajaknya di Indonesia. Itu yang benar. Thank you Pak HRL, semoga terbantu. Bapak Palasah 66, malam kawan. Saya UMKM pembukuan karena sudah melebihi 4,8 M. Hanya Januari sampai Mei 2025. Yang ditanyakan pada saat buat SPT tahunan dibuat bagian tahun pajak atau 1 tahun pajak. Makasih Ko. Oh, kalau saya sih Pak ya 1 tahun aja. Kalau saya supaya nggak bingung ya 1 tahun aja. Sebenarnya bisa tuh bikin per bulan ya, dibikin bagian tahun pajak tuh bisa. Cuman saya nggak pernah coba. Ada teman yang coba bisa. Cuman kalau saya pikir gabung aja lah setahun lah biar nggak pusing. Thank you Pak Palasah, semoga terbantu. Bapak Sakawu, makasih sama-sama Pak. Ibu Josephine, metode gross up PPh 21, apakah plus minusnya bagi karyawan atau perusahaan? Saya rasa nggak ada plus minusnya ya. Mending tidak usah gross up, lebih baik gunakan metode biasa aja. Apakah kalau pakai gross up seterusnya harus pakai? Nggak juga sih, nggak juga ya. Jadi bebas saja, mau besok pindah menjadi metode biasa juga boleh. Tapi saya tidak terlalu suka gross up, mending metode biasa aja gitu. Thank you Ibu Josephine, semoga terbantu. Bapak Sugi 55, kok masukin uang tunai di Cortex, bagaimana ya? Karena ada minta nomor akun, nama bank, mesti diisi apa? Bapak strip aja, kasih strip aja untuk yang uang tunai ketika di bagian nomor rekeningnya. Thank you Pak Sugi, semoga terbantu. Bapak Lustisian, suami pekerja bebas tahun 2025, nomor income, no income ya, tidak ada income. Istri udah gabung SPT. Istri freelance MLM 1 pemberi kerja. Ada 2 bukti potong. Oke. Karena istri juga sebagai persero CV, ada prefer, maka di Cortex lapor gabung suami gimana? Penghasilan final non-final. Oke, gabung semua aja Bu. Gabung semua aja di bagian suami ya, di SPT suami. Penghasilannya digabung semua. Kecuali yang CV itu kan prefernya itu adalah penghasilan yang tidak kena pajak. Gitu ya. Yang lain sih gabung aja sebagai penghasilan non-final biasa. Oke, thank you Pak Ibu Lustisian, semoga terbantu. Bapak Rumoci Torang, gimana cara lapor investasi atas dividen 2025 di Cortex? Jawabannya adalah Bapak buka ke Google ya, ke YouTube ya. Masuk ke YouTube, cari yang namanya tutorial laporan e-reporting investasi dividen. Di YouTube ada banyak. Oke, thank you Pak Rumoci, semoga terbantu. Bapak Anda 280, mau tanya lagi ke Awan. WP orang tua tahun 2023 beri dana kepada anak. Oke,
Di SPT anak 2023 catat sebagai hutang, sedangkan SPT orang tua catat sebagai piutang. Mau tanya, untuk SPT 2025 hutang piutang di-cross anggap lunas. Kalau anggap lunas maka berarti hibah. Berarti terjadi hibah ya Pak. Silakan dibikin surat hibah, berarti ada proses hibah. Thank you Pak Anda, semoga terbantu. Bapak KC, mau tanya kok, kalau emas dihibahkan ke anak yang sudah WNA dan negara tersebut tidak ada capital gain tax, artinya kalau anak menjual emas tersebut di luar negeri sudah tidak kena CGT Indonesia. Mungkin begitu ya, mungkin ya. Kalau dia WNA, ya udah dia nggak ada urusan sama Indonesia, gitu sih. Oke, thank you Pak KC, semoga terbantu. Bapak Lustisian, maaf satu lagi, gimana Pak? Ibu Henigun, malam Bu Henigun, mau tanya, untuk rumah yang dibelikan orang tua 2007 atas nama anak, selama ini sudah dilapor di SPT anak. Untuk sekarang, sumber kepemilikan lebih baik pilih apa? Maksudnya sumber lainnya apa? Oke, Ibu tulis sumber hibah aja ya. Kan ini kan dibelikan orang tua, berarti kan hibah. Ya, jadi sumbernya hibah saja. Thank you Bu Henigun, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183, malam Bu Lisa, mau tanya. E-reporting PPS kebijakan 2, badan, waktu itu pernah lapor 1 kali. Tapi pas tahun-tahun setelahnya nggak dilapor lagi, katanya jadi nggak pernah lapor lagi di JP Online, makasih. Udah Bu, nggak usah pusing. Apakah Ibu menginvestasikan ke SBN? Kalau tidak, berarti nggak usah lapor lagi. Kalau Ibu lapor ke SBN, maka Ibu perlu lapor sekarang. Gitu ya. Thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Ibu Yeni 3747. Saya bayar pajak dividen, tetapi korteksnya jadi lebih bayar sebesar pajak tersebut. Saya bayar pajak dividen, tapi korteksnya jadi lebih bayar sebesar pajak tersebut. Oke. Sepertinya Bapak, Ibu salah bayar kayaknya ya, salah bayar kayaknya. PPh dividen itu masih dibayar di PPh unifikasi di bagian PPh final. Jangan-jangan salah bayar ke PPh yang lain. Coba dicek lagi, Bu. Dicek lagi ke bukti bayarnya. Jangan-jangan salah bayar ke kode yang lain. Thank you Bu Yeni, semoga terbantu. Ibu Henigun, punya rekening BCA RDN senilai 10.000 dan BCA Tapres Bursa Efek itu 100.000. Kalau dilapor pilih masuk mana tabungan ya? Oke, boleh Bu, boleh tabungan ya, yang namanya RDN, BCA Tapres di tabungan boleh. Oke, thank you Bu Henigun, semoga terbantu. Bapak Lustisian, SNI sejak SPT 2024 sudah digabung. Oh, suami istri. Suami pekerja bebas, PTKP-nya KI 0. Suami dan istri ada bunga tabungan dan deposito. Istri ada bukti potong plus hibah dan prefer. Suami SPT 2024 ada balancing LB di penghasilan neto dan rugi lainnya. Maka di Koltes 2025 bagaimana? Oke, mohon maaf nih Pak Lustian. Yang mananya yang Bapak bingung? Bapak bingung di bagian mana? Karena kan Kortex kan ada banyak nih. Kan Kortex itu kan ada halaman induk, lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3. Lampiran yang mana yang Bapak bingung? Coba dicek lagi Pak. Persisnya di lampiran mana yang Bapak bingung? Oke, thank you Pak Lustisian, semoga terbantu. Ibu Stevi Tan, malam Bu Stevi. Kalau bunga bank dimasukkan di mana ya? Jawabannya di PPh final Bu, lampiran 2A ya. Lampiran PPh penghasilan yang bersifat final, bunga bank di situ. Lalu pajak bunga dimasukin di mana? Masukin di situ juga ya. Di bagian PPh final dilaporkan nilai bunganya berapa, nilai pajaknya berapa, ada di situ juga. Pajaknya kan kalau bunga kan 20% ya, kalau bunga bank. Thank you Bu Stevi, semoga terbantu. Ibu Meilianatan, kalau SPT tahunan nihil karena sedang tidak usaha dan menjadi ibu rumah tangga, apakah perlu mengajukan MPPN? Nggak usah Bu, nggak usah. MPPN itu untuk pengusaha atau pekerja bebas, itu wajib MPPN. Nah, thank you Bu Melia, semoga terbantu. Bapak KC, mau tanya, di daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan ada banyak pilihan hubungan dengan wajib pajak seperti anak, cucu, family, dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana Pak pertanyaannya Pak? Terpotong nih Pak CK ya. Diketik lagi Pak, mohon maaf. Pertanyaannya gimana? Ibu Josephine, kalau laporan realisasi dividen sudah ada BPN-nya,
tetapi laporannya nggak muncul. Itu gimana ya? Memang begitu, Bu, memang begitu. Jadi sebelum lapor kita mesti difoto dulu atau di-screenshot supaya kita ingat isinya apa. Tetapi kalau Ibu sudah terlanjur lapor, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kan Ibu ingat kan, Ibu ingat apa, dicatat di internal aja. Entar tahun depan dilapor, sebelum lapor Ibu difoto dulu ya, di-screenshot dulu. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Ibu Irawati, malam kok? Ya, malam Bu Irawati. Bapak Encus 2000, bagaimana Pak? Bapak Jeremy Dias, malam kawan, malam buat Pak Jeremy, mau tanya. SPT badan, jika CV, prefer, terus modalnya 0, apakah boleh? Jarang-jarang Pak ya, CV itu modalnya 0. Pada prakteknya boleh-boleh aja sih, pada prakteknya boleh-boleh aja. Berarti kan CV ini tidak punya modal gitu. Mungkin dia memang sudah berbisnis yang tidak perlu modal ya, mungkin bisnisnya jasa atau apa. Ya dalam prakteknya boleh-boleh aja sih, walaupun jarang terjadi ya. Thank you Pak Jeremy. Bapak Bun Scramble, kalau dapat warisan emas, masuk ke kolom apa? Kalau ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, berarti masukin nilainya saja. Betul, di bagian penghasilan, Bapak laporkan di bagian tidak termasuk objek, sorry. Oh iya betul, warisan ya. Kalau warisan betul, di penghasilan tidak termasuk objek pajak, dilapor senilai emas ketika beli. Ketika beli ya, bukan ketika diwariskan. Nah, nanti ketika dijual, berarti ada selisihnya perlu dibayar pajaknya. Nah, thank you Pak Bun Scramble, semoga terbantu. Bapak Lustisian, gimana dengan uang tunai yang sudah terlapor di SPT? Harta 90 juta yang memang disimpan di rumah selama beberapa tahun. Tetapi 2026 kalau mau dimasukin ke rekening bank supaya praktis. Bisa jadi masalahkah? Thank you Kak Awan. Oh tidak, nggak masalah ya. Jadi uang yang sebelumnya kita lapor uang tunai, tahun depan berubah jadi tabungan, deposito, mobil, motor, nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Thank you Pak Lustisian, semoga terbantu. Bapak Jin Hian, malam kawan, malam Pak Jin. Menambah omset penghasilan yang awalnya LB menjadi KB. Apakah tidak menimbulkan kecurigaan orang pajak? Saya rasa nggak masalah ya. Masalahnya apa? Thank you Pak Jin Hian, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, malam kok mau tanya. Jika mau buat NPPN nggak bisa-bisa nih cetak suratnya di Cortex System, di Cortex-nya menolak nih. Gimana ya kok solusinya? Apakah tetap buat NPPN? Jawabannya tetap diusahakan dibuat. Kalau error, Ibu foto aja. Ibu foto sebagai bukti nih. Saya sudah berusaha cetak loh, tapi nggak bisa sistemnya. Jadi bukan salah saya. Gitu. Thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Bapak Marta Korlina, Ibu. Bukti pemilikan akun emas Antam dicantumkannya apa? Nomor seri emas Antam? Boleh, Bu, boleh. Kalau memang ada nomor serinya itu lebih bagus ya. Thank you Bu Marta, semoga terbantu. Bapak KCKC, malam mau tanya kok. Kalau lapor tanah dulu cuma isi NOP dari PBB. Tapi kan sekarang di Cortex minta nomor sertifikat. Satu bidang tanah ada beberapa sertifikat. Apakah kita lapor masing-masing? Oh, Bapak lapor satu aja Pak. Bapak lapor salah satu sertifikatnya aja. Yang penting rupiahnya betul ya. Yang penting total rupiahnya benar. Nah, thank you Pak KC, semoga terbantu. Bapak Esronagus kok mau tanya bagaimana Pak Esronagus? Bapak RP Rau mau tanya kok, kalau tiba-tiba ada tambahan banyak untuk kurang bayar, padahal penghasilan lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira ada salah di mana ya? Oke, Bapak mungkin belum menggunakan NPPN nggak? Nah, coba gunakan norma 50%. Mungkin membantu ya Pak ya. Nah, cetak normanya ingat ya, cetak surat norma 2025 dan 2026. Thank you Pak RP Rau, semoga terbantu. Bapak Nino Wijaya, tanya kok, saya dari tahun 2009 setelah buat NPWP itu syarat untuk menabung. Saya langsung berangkat ke luar negeri dan tidak pernah lapor SPT karena waktu itu tidak tahu kalau harus lapor SPT tiap tahun. Oke, pada tahun 2018 terpotong Bu Nino terpotong ya. Jadi intinya Bu Nino kalau mau lapor sekarang boleh ya, lapor aja ke 2025. Namun ingat semua penghasilan harus dicocokkan dengan harta ya. Jadi kalau hartanya banyak, penghasilan juga banyak. Dan penghasilan itu harus bisa dibuktikan bahwa itu sudah kena pajak. Kira-kira gitu. Dan kemungkinan masih dihitung lagi sih di pajak di Indonesia. Thank you Bu Nino, semoga terbantu. Bapak Anya Adum.
Malam kok, jika saya sudah mengklik ambil data terbaru dari AHU, namun di informasi terkait daftar pemegang saham, terutama pemegang saham badan, tidak muncul. Itu bagaimana ya? Oh, mmm, ini di SPT badan ya, SPT badan. Dicoba lagi Pak, dicoba lagi ya, karena cuman cuman di situ caranya, ambil data terbaru dari AHU, coba disimpan ya, disimpan kemudian dicoba lagi, diklik lagi. Cuman di situ sih caranya sih. Jangan-jangan di Dukcapilnya di AHU-nya nggak di-update jangan-jangan. Oke, coba cek lagi Pak ya. Thank you Pak Anya Adum, semoga terbantu. Ibu Titen Rahayuni, kok scammer mengatasnamakan DJP lewat WhatsApp, kok bisa tahu data WP tersebar gitu ya? Ya bisa-bisa aja Bu, namanya negeri Konoha ya. Di Konoha itu tidak ada privasi ya. Semua data kita juga udah ada di mana-mana. Thank you Bu Titen, semua terbantu. Bapak Jin Hyun, apalagi penghasilan omset dulunya di bawah 500 juta, tiba-tiba melebihi 500 juta, apalagi selisih sampai ratusan juta. Tidak masalah Pak, nggak apa-apa. Thank you Pak Jin Hyun, semoga terbantu. Bapak Enthusiastic Design. Kok tahun 2024 saya beli saham, tetapi nggak ngerti, nggak lapor reinvestasi maupun bayar 10%. Apakah harus pembetulan atau dibiarkan? Udah biarin aja Pak, biarin aja. Kalau nanti dipanggil baru kita bayar 10%-nya. Thank you Pak Entusias, semoga terbantu. Bapak Bosku 001, malam Kak Wan, malam Pak Bos. Kalau nilai investasi lebih besar dari dividen yang ditulis di investasi, senilai dividennya atau investasinya? Jawabannya adalah senilai dividen, ya, senilai dividen. Saya rasa begitu ya. Walaupun investasi lebih tinggi, ya kita hanya lapor senilai dividen aja. Thank you Pak Bos, semoga terbantu. Bapak Sudarmanto, halo kok mau tanya mengenai pajak klinik. Apabila buka klinik rumah sakit, apakah perlu jadi PKP atau bisa pakai 0,5%? Jawabannya tergantung omset ya. Kalau omsetnya masih di bawah 4,8 M ya nggak usah PKP. Tetapi kalau omsetnya di atas 4,8 M jadi perlu PKP. Thank you Pak Sudarmanto, semoga terbantu. Bapak Jovis B. Reinvestasi dividen sudah terlanjur dilapor di Cortex. 2025 laporan ke-1 dan 2024 laporan ke-2. Padahal di SPT 2024 belum lapor sebagai pelaporan ke-1. Apakah yang harus saya lakukan? Udah Pak, cuekin aja. Udah lupakan. Karena yang tahun lalu kan sudah nggak bisa kita ulang gitu ya. Jadi cuekin aja, nanti tahun depan lapor lagi. Kalau suatu hari ketahuan, maka yang 2024 itu akan dikenain 10%, dianggap gagal investasi. Begitu deh. Thank you Pak Jovisby, semoga terbantu. Bapak Sudarmanto, mohon insight-nya kok. Oh tadi sudah ya, thank you. Bapak, terpotong. Bapak Yabes Hulu, NPPN apakah diajukan per KLU ya kok? Jawabannya enggak, satu aja Pak, enggak usah per KLU. Gimana kalau pas pengajuan KLU yang tertera sebagai pegawai? Enggak apa-apa Pak, cuekin aja deh. Thank you Pak Yabes, semoga terbantu. Bapak Entusias Desain, tapi saham tersebut sudah masuk di SPT. Tadi gimana Pak ya? Lupa tadi Pak Entusias, coba diulang lagi Pak Entusias. Ibu Nino Wijaya, pada 2018 saya pulang dan buat laporan SPT dan ikut PPS. Apakah bermasalah ya dan apa sanksinya? Oh, nggak apa-apa Bu. Kalau Ibu sudah ikut PPS, berarti kan sudah selesai, sudah dikunci tuh oleh PPS. Jadi intinya Ibu sudah bayar pajaknya, sudah ikut PPS, ya sudah beres gitu. Sekarang tinggal lihat nih di 2025-nya, tinggal dilapor yang terbaru aja. Thank you Bu Nino, semoga terbantu. Bapak Jeremy Dia 567, malam Kak Awan, mau tanya lagi. Jika pembelian rumah, pajaknya ditanggung developer atau oleh penjual, BPHLTB-nya bagaimana ya? Perlukah pelaporan di Cortex? Jawabannya perlu ya, perlu. Walaupun ditanggung, tapi kan itu kan ada sebenarnya, ada datanya. Nah, perlukah pelaporan Cortex? Perlu ya. Coba minta ke developer, minta datanya ya. Walaupun ditanggung, itu kan sebenarnya nggak ditanggung. Sebenarnya kan ada datanya, kitanya berapa bagian kita ada di situ. Thank you Pak Jeremy, semoga terbantu. Ibu Eli Wijaya 88, di kertas kerja saya ada PPh final atas penjualan saham.
kok termasuk dalam perhitungan harta bersih ya? Bukannya capital gain ya baru termasuk harta bersih? Jawabannya betul, Bu. Mungkin rumusnya salah, Bu, ya. Coba cek ke rumusnya. Mestinya betul kok. Di kertas kerja saya itu, yang jadi penambah harta bersih adalah senilai ininya aja, senilai capital gain-nya saja, senilai profit-nya saja yang menjadi penambah harta bersih. Oke, thank you Bu Eli, semoga terbantu. Bapak Skol Studio, jika saya mau lapor emas warisan pada SPT 2025, tapi tidak ada di SPT orang tua, harus membuat surat keterangan waris yang dibuat di notaris. Yes, betul Pak, bikin di notaris aja ya supaya nggak salah. Orang tua meninggal 7 tahun yang lalu, tapi baru dibagi Desember 2025 kepada 3 anak. Iya Pak, mesti ke notaris supaya nggak salah ya. Karena gini, emas itu kan nggak jelas nih, apakah emas yang dari orang tua, ataukah emas tuh dari uang kita, dari uang si anak gitu loh. Jadi lebih baik dilegalkan di notaris. Thank you Pak Skol Studio, semoga terbantu. Bapak Skol Studio, apakah di kemudian hari ada resiko aset tersebut dianggap sebagai penghasilan saya yang belum dilaporkan? Jawabannya iya, kalau tidak ada surat wasiat atau surat warisan. Tetapi kalau ada surat warisan kan jadi beres. Jadi kan itu adalah warisan. Sehingga saya dikenakan denda pajak penghasilan. Iya. Kalau mau masuk SPT 2025, harga perolehannya dihitung di tahun berapa ya? Nah, jadi Bapak mesti memastikan itu emasnya itu dulu si ayah belinya kapan. Oke, dia beli kapan? Mungkin ada nota pembeliannya atau ada apa gitu ya. Nah, kemudian dinotariskan, diaktekan di notaris. Nah, dengan diaktekan di notaris menjadi tahu nih tahun belinya kapan. Begitu tahu tahun belinya kapan, maka tahu nih harga beli kapan, gitu, Pak. Jadi mesti didokumentasikan. Thank you Pak Skol Studio, semoga terbantu. Bapak Skol Studio, keuntungan dari reksadana pasar saham Manulife yang tidak diambil, apakah harus melakukan e-reporting seperti dividen? Tidak perlu, tidak perlu. Kalau reksadana nggak perlu. Gimana cara lapor keuntungannya jika ada selisih dana dari 2024 ke 2025? Selisihnya adalah dilapor di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Begitu. Lainnya aja. Thank you Pak Skol Studio, semoga terbantu. Ibu Rismayanti Ika, Koawan, bukti potong A1 belum terima dari perusahaan. Lalu, pelaporan reinvestasi dividennya bagaimana? Karena deadline-nya sudah 31 Maret. Waduh, kok bisa ini perusahaan sampai Maret belum kasih A1? Tenang Bu, masih bisa sampai April ya. Kan dikasih waktu perpanjangan sampai 30 April. Jadi santai saja. Oke. Oh, ini dividen ya? Kok A1 dengan dividen? Apa hubungannya dengan dividen? Oh, maksud Ibu nggak ada hubungan sih. A1 dengan dividen nggak ada pengaruh. Jadi dividen lapor aja, Bu. Jadi besok lapor aja e-reporting dividen dilapor aja. Mengenai SPT tahunan kan masih bisa nanti, masih bisa April. Nah, thank you Bu Risma, semoga terbantu. Ibu Heni Gun, bukti potong 21 bagi penerima di Cortex bisa di-download di mana ya? Coba dicek ke portal saya, dokumen saya. Coba dicek. Kemungkinan ada di situ. Di-refresh ya, Bu. Thank you, Bu Heni Gun. Semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya. Kok nilai kewajaran itu dilihat dari mana ya, Kok? Dan berapa jumlah yang wajar? Nilai kewajaran itu adalah dari penghasilan kurang biaya hidup. Kira-kira gitu ya, penghasilan kurangin biaya hidup, kurangin pengeluaran-pengeluaran yang hangus. Itulah nilai kewajaran kenaikan harta, gitu. Thank you Bu Nino, semoga terbantu. Berapa nilai yang wajar? Ya tergantung penghasilannya berapa. Thank you Bu Nino. Bapak Saime 1121, Pak Awan, saya ada masukan harta logam mulia fiktif di SPT awal 2010. Oke, terpotong nih Pak Saime ya. Jadi lagi-lagi saya bilang ke teman-teman semua, kalau ada harta yang fiktif, kalau berani kita buang aja 2025. Kita hapus aja 2025, nanti ketika dipanggil oleh pajak kita jelaskan bahwa harta ini tuh memang fiktif sejak awal, tidak ada barangnya, makanya saya hapus gitu. Thank you Pak Saime, semoga terbantu. Bapak KCKC, Ko Awan dulu pernah bilang nilai saat ini untuk rumah tanah diisi sama dengan nilai perolehan. Namun, Ko Awan sekarang bilang nilai saat ini pakai NJOP. Sebaiknya pakai yang mana? Jawabannya dua-duanya boleh, Pak. Kalau Bapak punya NJOP, saya rasa NJOP lebih tepat. Ya. Menggunakan nilai saat ini adalah NJOP lebih tepat. Namun ada orang yang mau menggunakan sama dengan nilai perolehan, itu juga boleh.
Nah, secara hukum itu boleh tidak salah. Thank you Pak KC, semoga terbantu. Bapak Rumoci Torangko, kalau CV baru mulai Juni 2025 dari sebelumnya orang pribadi, gimana lapor SPT-nya? Lapor SPT-nya, ini SPT OP atau CV, Pak? Nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Masalah Bapak di mana? Coba dirinci, pertanyaannya apa? Thank you Pak Rumoci Torang, semoga terbantu. Ibu Marta Korlina, hutang piutang antar saudara kandung, masuk hutang piutang afiliasi atau hutang piutang lainnya kok? Kalau saya sih lainnya aja Bu, kalau saya lainnya aja biar nggak pusing. Thank you Pak Bu Marta. Bapak Midas Cuan, tabungan 2018 hasil dari tabungan masa lampau. Belum pernah dimasukin di SPT. Tidak pernah ikut PPS atau TA. Mau diperbaiki SPT 2018 dan dimasukkan. Boleh? Gimana baiknya kok? Ada sanksi nggak ya? Boleh ya. Jadi silakan Bapak pembetulan lapor mundur ke 2018 boleh, masukin harta tersebut. Tetapi ingat ya, harta itu harus cocok dengan penghasilan. Oke? Kalau sudah cocok, kemudian tergantung nih, sistem akan menghitung apakah ada pajaknya atau tidak ada pajak. Kalau ada pajak tinggal dibayar kan? Nah, pajak yang dibayar akan menyebabkan munculnya sanksi atau denda bunga, kira-kira gitu. Thank you Pak Midas, semoga terbantu. Ibu Dewi Huang, malam Pak Wan, malam Bu Dewi. Jika seseorang karyawan dan ada pekerjaan bebas lainnya sebagai sales mobil, apakah perlu lapor NPPN juga? Jawabannya perlu lapor NPPN juga. Thank you Bu Dewi, karena kan dia ada pekerja bebas tuh, maka dia mesti lapor NPPN. Bapak Saime 1122. Pak Awan, saya ada masukin harta emas fiktif. Oke, gimana Pak emas fiktif? Oke. Kalau saya sih emas fiktif, saran saya dibuang saja, dihapus dari SPT. Thank you Pak Saime. Bapak Cahya Purnama 441, mau tanya kok, saya ada asuransi pendidikan untuk anak, bukan unit link, tahun 2015. Belum pernah dilapor dalam SPT. Tahun lalu ada terima pencairan dana. Solusi gimana di SPT 2025? Oke, nggak usah pusing Pak. SPT 2025, Bapak laporkan senilai premi yang sudah dibayar di 2025. Udah, gitu aja. Asuransi ya. Thank you Pak Cahya, semoga terbantu. Bapak Sudarmanto, halo Kak Awan, malam minta insight untuk usaha klinik atau rumah sakit. Apakah wajib PKP atau bisa pakai 0,5%? Oh tadi sudah ya. Intinya sih tidak wajib PKP kalau omset masih di bawah 4,8 M. Jadi masih boleh pakai 0,5%. Thank you Pak Sudarmanto. Bapak Heng Novo, malam Kak Awan, malam Pak Heng. Minggu lalu saya sudah membuat laporan realisasi investasi. Cuma dicek ada dividen yang kelupaan dilapor. Jadi lapor lagi atau bisa pembetulan. Gimana caranya? Oke, Bapak lapor ulang tetapi isi ulang semua jadi nol. Jadi bukan ditambah satu item ya, enggak. Dilapor ulang lengkap semuanya, dilapor ulang semuanya. Jadi ditimpa ceritanya, ditimpa yang baru. Thank you Pak Heng Novo, semoga terbantu. Bapak STTJ, malam kawan. Mau tanya, suami tidak kerja, tetapi NPWP masih aktif. Istri pakai NPWP suami punya penghasilan dari kerja paruh tanpa bukti potong. Dan sebagai broker properti dengan bukti potong 21. Bagaimana input datanya? Oke, nggak usah pusing. Pokoknya istri nggak usah lapor, gabung ke suami semua ya. Di suami laporkan semua penghasilan sebagai penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak kena pajak. Yang kena pajak ya. Yang penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kemudian di lampiran 1E, bukti potong ditulis di situ, bukti potongnya. Kira-kira begitu aja, biar gampang ya. Kalau angkanya gede, barulah menggunakan norma 50% dan perlu cetak NPPN. Thank you Pak STJ, semoga terbantu. Bapak Bet Palu, malam Pak Palu. Mau tanya, kalau di Kortex di kolom PPh terhutang, itu di setor sendiri muncul angka dari Januari sampai Desember. Padahal saya bayarnya cuma bulan Desember aja. Gimana hapusnya? Oke, di setor sendiri. Ini mau jenis pajak apa nih Pak? Jenisnya apa nih? Bapak mesti pilih jenisnya, jangan jenis tahunan. Jadi kodenya salah nih Pak. Kodenya mesti pilih kode yang bisa bulanan, bukan kode yang tahunan. Bapak salah kode. Bapak lagi mau bayar jenis pajak apa nih? Oke. Thank you Pak Lu, semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya, saya punya NPWP 2009, syarat untuk menabung. Setelah itu, tadi sudah Bu ya? Oke, thank you Bu Nino. Bapak Esron Agus,
Ko mau tanya, istri gabung suami. Harta berupa rumah dan perolehan 2010 masuk ke harta suami. Dan tambahkan penghasilan lainnya senilai perolehan 2010 tersebut. Benarkah? Saya ulang ya. Istri gabung suami. Harta rumah dan perolehan 2010 masuk ke harta suami. Dan tambahkan penghasilan lainnya senilai perolehan 2010. Ini SPT baru, Pak ya? Kalau ini SPT baru betul, tambahin penghasilan lainnya ya. Tetapi kan kena pajak nih, jadi agak gede kena pajaknya. Gitu. Coba dicek lagi, Pak. Kalau memang bisa, pembetulan mundur deh ke 2020 kalau bisa ya, supaya nggak kena pajak. Oke. Thank you Pak Esron Agus, semoga terbantu. Bapak Esron Agus, untuk tabungan yang tidak pernah dilaporkan, sekarang mau dilapor. Nilai tabungan lumayan gede nih, karena 2024 pensiun. Apakah tidak masalah langsung masuk ke kota sekarang? Oh, saya rasa enggak, Pak. Bapak mesti lapor mundur. Bapak mesti susun ulang 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020. Disusun ulang, Pak, satu persatu. Supaya kenaikan hartanya itu seimbang dengan penghasilan Bapak di tahun tersebut. Supaya seimbang nih, supaya nggak salah, supaya nggak tiba-tiba gede di awal. Gitu ya. Thank you Pak Esron Agus, semoga terbantu. Oke, teman-teman sudah lewat jam 9 ya, kita tampung dulu ya, dan akan kita jawab di YouTube ya. Oke, ada Bapak Xiao Pinky, ada Bapak Nino Wijaya, Bapak Ivan Sutejo, Bapak Saimo 1121, Bapak Michael Heot, Bapak Saimo 1121, Bapak Entusias Design, Bapak Lustisian, Bapak Xiao Pinky, Bapak Moonlight, Bapak Justi 88, Ibu Omelan Wijaya, Bapak Yui Chie, Bapak Yui Chie, Bapak Yui Chie lagi, oke. Bapak Aristolamen, Ibu Catherine Liu, Bapak STT Gie, Bapak Stephen ID, Bapak Activity 9451, Bapak Joe Fisby, Bapak Joe Fisby, Ibu Nino Wijaya, Bapak Midas Cuan, Bapak Nise 99 US, Ibu Yeni 37475, Bapak Ibu YNNFRR, Ibu Yeni 37475, Bapak Senjaya, oke Pak Senjaya, lanjut ya, ada Bapak Aristolamen, Bapak Panjiwa, Bapak Purnawan Iswan, Bapak Jekia 182, Bapak Berli 92, Bapak Enthusiastic Design, Bapak Berli 92, Bapak Chris Darlin, Ibu Josephine, Bapak Nino Wijaya, Ibu Jin Hian, Bapak ya, Bapak Esroan Agus, Ibu Miki Sansan, oke, Bapak Panjiwa, Ibu Betty Amadora, Ibu Rience 88, Ibu Henigun, Ibu Jenny 7492, Bapak Ati-Ati 09, Ibu Josephine, Bapak Xiao Pinky, Ibu Xiao Pinky, Bapak Cahya Purnama 441, Bapak Jovis B, oke, Ibu 33 SP, Bapak Ahli Fayani, Ibu ya, Ibu Nino Wijaya, Bapak Konstantin 05, Bapak Si Johan, Bapak Budi Rau, Bapak Nise 99, Bapak KC, Bapak Ibu Henigun, Bapak Si Johan, Ibu Enriu, Ibu Enriul, Ibu Enriel, Bapak ya, Bapak Enriel, Bapak Enriel, oke, Ibu Josephine, Bapak Enriel, oke, Bapak Henggovo, Bapak CK 168, Ibu Yeni 37475, Bapak Sugi, Bapak Peter Alexander, Ibu Bapak Ati-Ati, Bapak Tang Sang Sui, Ibu Lima Hawati, Bapak Intan Renkar, Bapak Enthusiastic Design, Ibu Catherine Liu, Bapak Great Bulls, Bapak Tang Sang Sui, Bapak F. Su Herdi, Bapak Sugi 55, Bapak Ati-Ati 09, Ibu Lima Hawati, Bapak Great Bulls, Ibu R838, Bapak Jin Hian, Bapak Great Bulls, Bapak Lustisian, Bapak Tang Seng Sui, Bapak Jovis B, Ibu Henigun, Bapak Lustisian, Bapak Seven ID, Bapak Seven ID, Bapak NSUS 99, Bapak Senjaya 28, Bapak Set Palu, Bapak Saime 1121, Ibu Yeni 3747, Bapak Miejin,
Ibu Catherine Liu, Bapak H, Bapak Scroll Studio, Bapak S. Ron Agus, Bapak CKCK, Bapak Ibu Sri 23. Oke, teman-teman semua ya, thank you semua Bu Nise, Pak Nise, Bu Lima dan kawan-kawan semua. Kita jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam, teman-teman ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Mari.